Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat UT Batam. Kembali lagi di acara Talkshow Interaktif bersama saya Muhammad Raka dan Hemas Nursali. Panggilan saya Raka. Saya merupakan mahasiswa UT Batam program studi sastra Inggris. Dan tema kita pada hari ini adalah pendidikan tinggi mahal, kuliah daring solusinya bersama UT Batam. Saya di sini bersama seorang narasumber yang luar biasa kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Lucy Farina, SEAK, selaku Manajer Keuangan dan Umum UT Batam. Selamat siang Ibu. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah Bu, jadi tema kita pada hari ini adalah pendidikan tinggi mahal, kuliah daring solusinya bersama UT Batam. Nah, jadi menurut Ibu, pendidikan perguruan tinggi di Indonesia itu mahal benar atau enggak Bu? Ya, sebenarnya itu sebelumnya terima kasih ya Mas Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Ya, amin. Ya Rabbal alamin. Mendukung ya. Ya. Jadi yang namanya proses belajar untuk mencerdaskan hidup bangsa tetap kita laksanakan. Ya, sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 juga Mas Raka, di pasal 31 kita ketahui bahwasannya setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan Ya. dan negara berkewajiban untuk melaksanakan ini. Ya, jadi tapi selama ini kan lebih fokus untuk pendidikan dasar. Nah, gimana untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi gitu kan? Sementara pendidikan yang tinggi itu adalah suatu kebutuhan. Benar sekali. Untuk memperoleh kebutuhan seperti Mas Raka nih ya, Ya. sudah mahasiswa kita ya. Alhamdulillah Nah, sudah. melanjutin UT, Iya. kan punya cita-cita untuk supaya masa depan nanti lebih Benar sekali Bu. lebih baik gitu ya, mengentaskan kemiskinan, Iya. satu ininya gitu kan. Nah, masalahnya tadi yang seperti masyarakat pertanyakan, pendidikan tinggi itu selama ini di masyarakat terkonsep bahwasannya pendidikan tinggi itu mahal. Iya, benar sekali. Sebenarnya tidak juga gitu kan, tapi supaya jangan salah kaprah, kenapa pendidikan tinggi itu mahal? Karena pendidikan itu tidak serta-merta langsung bisa diselesaikan, dan pendidikan itu tidak serta-merta juga kita dapat dengan mudahnya. Pendidikan tinggi itu adalah membentuk akhlak ya, membentuk karakter, dan bisa dikatakan bahasanya sebagai human investment gitu. Jadi sebenarnya kalau dia bikin planning dari awal, mungkin kalau masyarakat sudah membiayai uang kuliah sendiri, atau mungkin orang tua yang sudah mempersiapkan pendidikan tinggi untuk anaknya, itu harusnya sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Iya, gitu benar ya. sekali. Dari segi ekonominya banyak cara yang bisa dilakukan gitu kan. Jadi sebenarnya pendidikan itu tidak mahal gitu, karena kalau dia disiapkan lebih awal, direncanakan gitu kan. Salah satu solusinya juga UT memberi solusi, salah satunya sebagai pengemban amanah. Jadi UT dipercayakan sebagai perguruan tinggi negeri ya, saya tekankan sebagai perguruan tinggi negeri yang menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi UT itu ada di seluruh, kita punya 39 kantor di seluruh Indonesia. 39. Ya, terus menyangkut wilayah sampai ke kabupaten kota. Jadi kalau selama ini kayak misalnya pastilah yang biaya pendidikan tinggi murah itu kan biasanya adanya di perguruan tinggi negeri. Sementara kita ketahui perguruan tinggi negeri itu hanya ada di ibu kota provinsi. Iya, betul sekali Bu. Di ibu kota provinsi. Nah, kalau misalnya UT ada di seluruh Indonesia, kemudian juga sampai ke kabupaten kota gitu, di sana ada mitra kita. Jadi kalau misalnya, karena kan kita mengembang amanah pemerataan pendidikan di Indonesia, seluruh warga negara Indonesia harus mendapat pendidikan yang merata sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Itu sebagai salah satu solusinya. Jadi nggak mesti harus ke ibu kota provinsi, atau mungkin ke kota ya. Iya, betul sekali. Di sana juga kita udah bisa kuliah. Teman-teman yang di daerah bisa mencari informasi, kita ada UT di daerah. Di setiap daerah ya Ibu ya. Terus masalah mahalnya, kalau misalnya kampus-kampus lain mungkin ada biaya pendaftaran, biaya pembangunan, biaya uang kuliah per semester, terus lain lagi biaya ujian, apa segala kan. Nah, kita hanya sekali untuk biaya pendaftaran, uang masuk Rp100.000. 100.000 untuk pendaftaran ya Ibu ya. Kemudian kalau untuk ini berbeda ini ya, setiap program studi berbeda, cuma nanti
sesuai kalau bisa dibandingkan khususnya ya, karena kita di sini di bawah UT Batam Iya. bisa dibandingkan beberapa kampus yang ada mungkin Iya. kan bisa membandingkan biaya kita itu Jauh lebih terjangkau ya Ibu ya. terjangkau. Oke. Apalagi kan masyarakat Batam ya, kebanyakan yang tamatan sekolah menengah SMA atau SMK mereka kebanyakan bekerja kan? Bekerja, benar sekali. Nah UT itu dia itu apa namanya ya, perguruan tinggi yang menggunakan sistem pelajaran mandiri terbuka, artinya tidak memandang harus hanya yang tamat fresh graduate yang masih muda, siapa saja, kapan saja dan di mana saja bisa melanjutkan pendidikan tinggi, karena seperti tadi yang saya katakan menjangkau yang tidak terjangkau, benar sekali. Jadi yang tidak hanya tamatan SMA tapi yang mungkin dia sudah bekerja, dia mau kuliah, itu bisa. Berarti di UT tidak ada kata terlambat untuk mendapatkan pendidikan tinggi ya Ibu ya? Iya, jadi kalaupun misalnya dia sudah terlanjur, mungkin kalau tamat SMA orang tuanya belum mampu untuk membiayai kuliahnya, dia sudah bekerja, sudah bisa menyisihkan sedikit, itu udah bisa kuliah di UT sambil bekerja gitu. Baik Ibu, jadi UT ini tadi Ibu bilang adalah perguruan tinggi negeri yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, 39 ya Ibu ya. Nah, UT sendiri itu akreditasi dan sistem belajarnya itu gimana ya Bu? Karena kan kalau di universitas lain mungkin ada yang juga bisa sambil bekerja tapi tetap harus datang ke kampus, entah itu malam atau siang. Nah, kalau UT sendiri menawarkan apa Bu? Dari sistem belajar serta akreditasinya bagaimana? Sebagai perguruan tinggi negeri, jadi kita punya 4 fakultas, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, kemudian keguruan juga. Ada beberapa program studi, kalau kita lihat atau bisa cek di BANPT, Badan Akreditasi Nasional, itu kita terakreditasi yang minimal B. Gitu ya, kalau masalah akreditasi. Terus apa tadi sistem belajarnya Bu? Sistem belajar. Jadi sistem belajar itu kan karena kita ini adalah universitas terbuka, universitas, jadi sistem belajarnya itu belajar mandiri. Gitu, Jadi kita bisa belajar tidak hanya harus tatap muka kan, tapi memang kita kalau yang sekarang trennya pada daring ya. Oh iya benar. Melalui jaringan kita sudah dari dulu sudah melakukan itu. Seperti Mas Raka yang mungkin sudah bekerja, jadi nggak harus kuliah tatap muka. Benar. Masyarakatnya udah bisa ini ya. Benar. Di rumah, yang penting ikutin daring beberapa kali inisiasi. Jadi mungkin bisa buka di kantor atau di rumah. Benar. Tidak mesti hari Senin, bisa hari yang lain gitu. Terus media pembelajaran kita juga banyak. Jadi tidak hanya melalui buku, bahan ajar cetak, tapi bisa ada di non cetak gitu, di TV, radio, terus di website juga ada gitu. Oke, berarti UT ini bisa dibilang sebagai pelopor pembelajaran daring ya Ibu ya. Kita udah duluan sebelum masa ini, kita udah duluan ya Ibu ya. Nah oke, jadi kita bahas lagi Bu biaya kuliah di UT. Nah biaya kuliah di UT itu ada di kisaran berapa dan fasilitas apa yang kita dapatkan setelah kita mengeluarkan biaya untuk kuliah di UT? Kuliah di UT itu ya sistemnya itu dia pembayarannya kalau untuk yang selain guru itu per SKS masyarakat, jadi sudah ketentuan dari pemerintah. Kalau S1 itu kan nanti harus menyelesaikan kuliah sebanyak 144 sampai 145. Kalau sudah menyelesaikan 144 atau 145 SKS itu selama dia kuliah, maka baru dia berhak mendapat sarjana. Nah itu dibagi menjadi beberapa semester, maksimal itu 24 SKS. Anggap aja karena kita yang rata-rata, kita ambil aja misalnya per semester itu 20 SKS gitu ya. Bisa diselesaikan selama kalau mulus-mulus saja nih, selama 4 semester, artinya 4 tahun ya. 4 tahun ya. Kalau kita banding, kita kira-kira nih kalau misalnya di manajemen mungkin ya yang di Batam kan banyaknya yang manajemen, akuntansi gitu ya Bu ya. Komunikasi. Benar, yang gampang-gampang aja ya. Itu sekitar 36.000 atau 40.000, anggap aja kalau ngambil 20 SKS berarti 720.000. 720.000 per semester. Per semester. Oke. Kalau 20 SKS. Kalau 20 SKS. Ditambah nanti
kita kan ada punya modul ya, Ya. bahan ajar cetak. itu, jadi punya UT itu ya pokoknya kalau di total itu nggak nyampe 2 juta. Tidak Jadi sampai 2 juta ya Bu ya? semesternya biayanya gitu kan murah sekali ya Mas Iya, Raka ya. berarti sangat terjangkau ya Ibu ya. Iya. Dibandingkan kalau di universitas lain mungkin bisa sampai belasan juta kalau satu semester ya Bu ya, udah sekalian sama bahan ajar. Tapi kalau di UT sama bahan ajar plus biaya semester kuliahnya itu nggak nyampe 2 juta. Nah, terus nanti kalau misalnya Mas Raka nanti ujian gitu kan sama ini, jadi kita nggak ada lagi kutip biaya ujian, biaya Oke. pembangunan, terus kalaupun nanti Mas mau wisuda, kita ngutip uang wisuda kita nggak ada juga, udah include semua. Berarti biaya kita per semester itu sudah include biaya wisuda, biaya pembangunan, dan biaya ujian. Berarti itu nggak ada lagi ya Ibu ya? Iya. Jadi nggak. Tapi kalau karena kita sistemnya mandiri, bebas ya terbuka. Nah, kalau kayak Mas Raka ini kan kerja mungkin semester ini lagi sibuk nih gitu kan. Mana tahu ya semester ini malah banyak kesibukan. Iya. Jadi nggak ngambil 20 SKS juga nggak apa-apa. Oke. Atau mungkin karena pandemi penghasilan berkurang gitu kan. Jadi nggak ngambil 20 SKS juga nggak masalah. Hanya ngambil misalnya 2 mata kuliah, satu mata kuliah kan rata-rata 3 SKS, anggaplah berarti 6 SKS juga nggak masalah gitu. Oke, Karena berarti dia kan sistem kredit semester, selama kredit kita sudah kita lunasi ya Iya. istilahnya, SKS itu sudah ikuin baru kita bisa tamat. Oke, Jadi berarti- kita harus dipaksa selesai. berarti dia sifatnya fleksibel ya Bu ya kalau kuliah di UT ya, sesuai kemampuan kita ya. Iya. Berarti menjangkau yang tidak terjangkau itu Iya, memang terjadi ya Ibu ya menjangkau di yang UT tidak ya. terjangkau. Nah, selain daripada biayanya Bu yang jauh sekali daripada universitas lain, terjangkau banget sama anak-anak muda yang mungkin mau biayain kuliah sendiri sambil kerja, itu keunggulannya selain dari segi biaya apa Bu? Keunggulan UT ini? Ya pertama itu kan tadi udah mungkin perguruan tinggi negeri. Ya, gitu benar sekali. Terus yang kedua terakreditasi. Nah, Benar yang paling sekali. penting kan kayak Mas Raka ini setelah tamat dari UT mau jadi apa gitu, mau kemana gitu. Iya. Nggak usah mau jadi apa, mau kemana. Tapi mungkin Mas Raka pengen kerja yang walaupun sekarang udah kerja mungkin mau kerja yang Lebih baik. lagi. Benar sekali. Ya kan supaya mensejahterakan. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman yang sudah lulus dari UT, kalau masalah mau menjadi ya maksudnya bekerja di mana saja mungkin ya sudah banyak mitra-mitra kita juga yang bekerja sama dengan kita, kemudian untuk penerimaan ASN gitu kan. Jadi yang menerima UT dan UT kan sebenarnya terakreditasi internasional. Jadi kita mau kuliah di luar negeri atau mungkin bukan kuliah, bekerja di luar negeri, atau misalnya masyarakat kan hanya diketahui tamatan Batam ya. Iya. Seandainya mau ke Jakarta nih, ya UT ada di mana-mana, mereka sudah tahu. Bukan Oke. kadang-kadang mungkin karena Batam bukan kota pelajar. Iya, benar sekali Bu. Kadang-kadang kan gimana kan? Iya, benar. Ini tamatan Batam masih meragukan Iya. atau gimana gitu ya. Jadi ya mungkin bisa dilihat seperti itu. Berarti yang dulu kata orang zaman dulu kalau misalnya kita ngelamar kerja dilihat ijazahnya, wah kalau mentereng sama yang lain tuh nggak berlaku untuk UT ya Bu ya, karena UT ada di mana-mana ya Ibu ya. Kalau untuk di luar negeri nih Bu, UT itu udah ada berapa ya Bu cabangnya di luar negeri? Ya kita ada di Hong Kong. Di Hong Kong. Ada di Arab Saudi ada. Arab Saudi, wow. Tetangga kita juga ada Singapura. Singapura ada juga, Singapura sama Malaysia. Berarti UT Batam ini sudah mendunia lah ya ibaratnya Ibu ya. UT, oh iya UT. UT-nya sudah mendunia. Iya, UT-nya sudah mendunia ya Ibu ya. Nah, selanjutnya Bu, untuk program studi di UT Batam ini apakah hanya menyediakan S1 atau ada S2 dan S3-nya? Iya. Nanti kalau lebih jelasnya kan bisa supaya nggak penasaran gitu. Kalau saya sarankan sih bagi teman-teman atau mungkin ini kalau yang live yang lihat teman-teman UT ya udah tahu kalau Iya, benar. mau ngajak saudara atau tetangga atau siapa ya bisa datang ke kantor kita di Jalan Dr. Sutomo nomor 3 Sekupang. Nanti kita di situ akan memberikan informasi ya. Yang jelas yang paling banyak peminatnya kalau untuk Batam itu untuk Fakultas Ekonomi sama Fisip ya. Jadi apa tadi masyarakat Untuk program selanjutnya itu bisa kita lihat berarti ya kita ada datang S2. sendiri. Ada S2 Ya, juga. S1 ada S2
juga, Oke. ada manajemen, administrasi publik, kemudian kita baru buka juga untuk doktor. Dokter. Juga ada. Jadi bukan Oke. hanya S1, S2. Bukan hanya S1 ya, Bu ya? Oke. Dari dulu juga kita sistem S2-nya itu ada yang tatap muka dan online. Jadi Oh. sebelum kejadian kayak sekarang ini yang belajar daring kita sudah terbiasa. Kita sudah terbiasa duluan ya, Bu ya? Lagi yang S2 kan lebih nggak punya waktu lagi. Iya, kan? benar. Karena sudah bekerja gitu. Sudah Jadi bekerja. mereka dengan daring itu sudah biasa. Mm-mm. Berarti untuk yang S2 pun bisa melalui daring ya, Ibu ya? Iya. Karena Kayak aja masyarakat sampai untuk pendaftaran kita juga nggak perlu harus datang ke sini juga. Oh, Melalui gitu. website kita di SIA UTIC.id juga udah bisa. Jadi bisa kita lakukan sambil dari rumah mungkin, Oke. dari kantor, atau kalau yang zaman dulu trennya dari kafe kali. Iya. Kalau sekarang kan nggak boleh. iya nggak boleh ke kafe, Bu. Berarti UT itu bisa dibilang serba online lah, Ibu ya? Berarti kita nggak perlu jauh-jauh datang ke kantor UT-nya, ke UPBJJ-nya, kita bisa buka websitenya, daftar, kita tinggal transfer, nanti kita berarti sudah terdaftar sebagai mahasiswa UT ya, Ibu ya? Oke gitu. Berarti kembali ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, untuk teman-teman di Instagram sahabat UT Batam, mungkin bisa kalau ingin menanyakan, silahkan ditanyakan di live Instagramnya. Nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Ibu Lucy. Nah selanjutnya Ibu, ada yang bertanya nih, UT itu nyediain beasiswa nggak, Bu? Iya, kita ada beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi. Terus ada juga nanti beasiswa bidik misi, atau mungkin banyak juga sponsor-sponsor dari perusahaan ya. Oke. Mungkin tinggal cari info aja gitu. Oke, berarti beasiswa di UT itu beragam ya, Bu ya? Sampai ada sponsor yang mau mengeluarkan dana untuk beasiswa mahasiswa UT ya, Ibu ya? Kan untuk peningkatan pengembangan SDM dari perusahaan biasanya mereka akan itu ya memberikan beasiswa kepada pegawainya seperti itu. Baik, Ibu. Oke, selanjutnya Bu, saya sudah ngumpulin nih beberapa pertanyaan dari Instagram UT Batam yang kemarin itu udah muncul ya, Bu ya. Nah, pertanyaan pertama nih, banyak banget yang nanya gini, terutama teman saya karena saya mahasiswa UT kan, bukan? Saya mahasiswa UT, terus teman-teman nih ada beberapa yang nanya gini, kalau lulus dari UT tuh banyak nggak ya perusahaan yang melirik gitu, yang mau ngambil lulusan UT dibandingkan lulusan universitas lain? Banyak nggak tuh Bu, perusahaannya? Banyak pasti kalau ya kalau namanya kita udah sarjana sih sebenarnya kan pasti udah ini ya, udah mungkin ya nanti bisa masyarakat lihat kalau misalnya tamatan SMA dengan Iya benar mungkin sekali. emang udah di awalnya kerjanya Iya, benar sekali. masukkan SMA, tapi kan pasti punya peningkatan kemampuan kan? Iya, betul. Pasti nanti ada tes masuk ya beda lah kan Iya. yang dulu dengan sekarang, karena kita apalagi sudah dibiasakan untuk pendidikan mandiri kan. Jadi ya udah lebih medianya banyak, udah lebih terbuka seperti itu. Oke, berarti kita nggak kalah saing lah dari yang lain ya Bu ya. Perusahaan tuh nerima kita gitu ya Bu ya. Nah, Karena nanti kayak masyarakatnya mungkin perlu pengembangan keahlian ya juga betul ya, sekali. dari Jangan modul-modul terfokus, aja iya. gitu kan. Jangan mentang-mentang udah S1, ujuk-ujuk datang minta diterima kan. Bawa ijazah doang. Iya, bawa ijazah Karena doang. Biasanya sekarang yang dibutuhkan oleh perusahaan itu adalah siap pakai. Jadi mereka itu udah nggak memandang mungkin nilai ijazah lagi, itu Betul hanya sekali. seleksi tahap awal. Nah kita kalau yang penting itu kita punya kemampuan, keterampilan, keahlian seperti itu. Baik Ibu. Nah pertanyaan selanjutnya Bu, di UT itu ada skripsinya nggak ya Bu? Kalau di UT untuk saat ini kita tidak ada skripsi, cuma tetap kita harus membuat karya ilmiah sebagai syarat kelulusan gitu ya. Jadi semacam skripsi juga. Iya. Cuma kalau skripsi kan harus dipresentasikan. Iya benar. Nah kita tetap harus membuat karya ilmiah mengikuti ketentuan akademis. Kemudian nanti ada ini ya Mas, kita akan periksa masalah plagiarisme. Jadi nggak bisa sama. Iya, Kalau betul. misalkan nanti buat karya ilmiah sama dengan yang lain ya langsung kita. Jadi kan nanti kalau misalnya nggak ada seleksinya mudah banget. Iya, kan, betul itu sekali. tidak memenuhi standar pendidikan tinggi berarti. Oke, berarti Bu untuk sekarang kita itu sistemnya itu kita pakai karya ilmiah ya Bu ya. Karya ilmiah. Bedanya dengan skripsi itu hanya tidak perlu dipresentasikan lah ya Bu ya. Tapi tetap mengikuti konsep apa namanya pendidikan ya, Iya. pendidikan itu seperti apa. Oke, yang sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini lah Bu ya. Pendidikannya kayak gimana ya Bu? Syarat pendidikan tinggi.
Nah, ini sudah dijelaskan sama Ibu Lucy, kita jelaskan lagi biar lebih ngeh teman-teman yang ada di rumah sahabat UT. Biaya ujian semester, biaya wisuda dan biaya ijazah itu berapa, Bu? Nah, ini ada yang nanya nih, Bu. Iya, nanya lagi nih, Bu. Ada yang nanya lagi nih. Atau ada yang ketinggalan. Iya, ada yang ketinggalan nih, Bu. Ya. Jadi kalau itu kita karena sudah termasuk include ya, udah termasuk semuanya di awal. Jadi nanti pas begitu mengikuti ujian tidak ada biaya lagi gitu ya. Terus untuk mau wisuda tidak ada biaya lagi, sudah termasuk itu karena di uang SKS-nya sudah terbayar semua. Oke, jadi gitu teman-teman sahabat UT Batam, kalau misalnya biaya ijazah, wisuda dan ujian semester itu sudah include di satu semester bayarannya ya Ibu ya, sekalian sama modul sekalian semua udah biaya pembangunan. Jadi nggak perlu ada biaya-biaya lagi, cuman pendaftaran tadi 100.000 ya Ibu ya, 100.000 bayar SKS maksimal 24, kalau mau yang standar-standarnya 20 sesuai kemampuan, mau 6, 8 ya itu tergantung teman-teman. Tidak ada biaya lagi, sudah include semuanya ya Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya Bu, ini menurut saya yang penting nih Bu. Kalau misalnya nih teman-teman kita mau daftar untuk kuliah mengembangkan pendidikan di UT, gimana caranya itu Bu? Cara daftarnya? Ya, daftarnya tadi juga udah saya sebutkan, bisa datang langsung ke sini ya, ke UT Batam di Jalan Dr. Sutomo nomor 3 Sekupang. Terus bisa juga melalui website kita di sia.ut.ac.id. Terus bisa juga nanti kalau di daerah-daerah mungkin bisa ada perwakilan kita, mitra-mitra kita di daerah. Kalau di Batam berarti di kabupaten kota ada perwakilan kita, bisa mendaftar ke situ. Oke. Berarti cara daftarnya beragam ya Ibu ya, bisa lewat website, bisa datang langsung. Untuk daftar ke sini bayar langsung atau bisa transfer gitu ya Ibu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita kembali lagi Bu ke masyarakat kita tidak menerima pembayaran. Oh, tidak menerima pembayaran. Dikoreksi ya, kita tidak menerima uang cash di sini. Tidak menerima uang cash. Enggak cukup tuh gimana? Jadi nanti kalau berarti daftar, kita kasih nanti ada semacam tagihan billing, kita bayarkan ke bank. Oke. Mitra kita. Nanti kan dana itu kan masuk ke kas negara. Jadi kita tidak menerima uang cash di sini. Berarti terpercaya ya Ibu ya? Iya. Ya, berarti kita tidak menerima dan yang lain-lainnya. Jangan lain-lain ya, berarti nggak ada mahasiswa datang antar duit, nggak ada ya Bu ya, nggak ada yang antar uang ya, berarti semuanya ke bank. Iya, berarti ke bank ya Ibu ya semuanya Bu. Nah, selanjutnya Ibu, kita kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau di UT nih kan terkenalnya Bu sistem daring nih Bu, sistem online. Kalau misalnya selain sistem online itu ada sistem apa lagi pembelajarannya dan apakah biayanya berbeda dengan sistem online? Kalau kita masyarakat sudah daftar sebagai mahasiswa UT dari dulu ya, bukan hanya sekarang, otomatis masyarakat mendapat belajar online gratis tanpa ada bayar lagi. Tinggal masyarakat nanti checklist bersedia ikut namanya tutorial online apa enggak gitu aja, jadi otomatis gratis gitu. Otomatis ya Bu ya. Kecuali nanti kalau misalnya ada pengen kuliah tatap muka, nah itu ada permintaannya dengan syarat-syarat tertentu seperti itu. Jadi sebelum adanya masa pandemi ini, kita otomatis kalau udah jadi mahasiswa UT kita mendapat tutorial online. Iya, udah selain dapat, tinggal masyarakatnya mau ikut apa enggak. Iya gitu. Kalau misalnya bersedia silahkan bersedia ikuti, kalau enggak berarti medianya tidak hanya online, bisa melalui tadi kan punya modul, belajar mandiri, belajar modul, nanti ujian, atau mungkin kita juga dari website kan ada media kita yang lain gitu, ada toko buku ada perpustakaan yang lainnya bisa dipelajari. Oke Ibu. Nah selanjutnya Ada pertanyaan dari teman kita di Instagram. Oh ada nih Bu, dari @ncika_riana. Saya mau daftar untuk jurusan pariwisata, tapi sebelumnya saya sudah selesai satu di jurusan sanitari. Itu gimana tuh Bu? Iya boleh. Boleh. Kalau memang gimana ya, kalau mau daftar silakan daftar ke sini atau melalui sia.ut.ac.id. Berarti kan nanti mbaknya mungkin tadi katanya sudah tamat ya, berarti Iya. dual degree. Gitu. Oke, jadi untuk Mbak NCIK Riana nggak masalah karena nanti Mbak akan mendapatkan 2 titel, 2 degree di belakangnya. Perguruan tinggi lain dan Iya, yang satu dari perguruan tinggi lain, yang satu dari UT. Mungkin mau lanjut S2
juga nggak masalah, tapi Oke. untuk pariwisata belum ada. Berarti nanti Mbak bisa daftar langsung ke sini atau melalui website mana, Bu? Via UTACID. siaut.ac.id. Oke, selanjutnya kalau ada yang mau nanya lagi silahkan untuk sahabat-sahabat UT Batam yang lagi live Instagram boleh tanya-tanya nanti kita bantu jawab. Ini Bu ada dari Nuning Mayendra. Bahan ajar cetak itu wajib ya, Bu? Bahan ajar cetak ya wajib. Wajib. Saat ini wajib ya, sebagai mungkin sedikit meluruskan ya masyarakat. Yang namanya kita belajar ya itu harus ada panduannya seperti itu. Jadi walaupun kita terbuka ya gimana sumber kita ini sudah ada gitu. Iya. Nah, jadi kita diwajibkan untuk membeli bahan ajar cetak itu Iya, Nah, betul. sebagai panduan untuk belajar. Jadi kita nggak bisa belajar nanti langsung ujian. Memang Ih. benar-benar harus belajar. Betul gitu sekali. kan. Karena namanya belajar mandiri. Kalau menurut pengalaman saya sih, Bu, kita kan harus wajib baca modul. Karena kalau nggak baca, kita tahu dari mana nih. Ya sebenarnya Ya. baca itu dari semua sumber. Dari semua sumber ya, Nah, benar tapi sekali. karena mahasiswa UT Diwajibkan untuk punya model UT ya Kita gitu. sudah arahkan, gitu. Nah, jadi untuk Mbak Nuning Mayendra itu hukumnya wajib gitu, Mbak Nuning, karena kita mahasiswa UT ya walaupun kita bisa tahu atau mencari tahu tentang apa pelajaran kita di tempat lain melalui media lain, tapi karena kita mahasiswa UT kita wajib memiliki modul UT ya Ibu ya. Tapi perlu ditegaskan sama masyarakat, itu modul UT juga nggak terlalu mahal karena kita produksi sendiri, gitu kan. Paling-paling kalau ditengok satu-satu ya diperinci per mata kuliah itu satu buku itu paling sekitar 60.000 atau 70.000. Boleh silakan dicek ke toko-toko buku lain mata kuliah apa yang ada hubungannya masyarakat mungkin nggak ada yang di bawah 100.000 Iya benar Bu. ya. Saya pernah juga nyari soalnya di Gramedia saya lihat-lihat, saya lumayan sering ke Gramedia saya lihat-lihat buku, ya memang nggak ada yang segitu. Rata-rata tuh kalau apalagi untuk ya kata Ibu tadi di Batam tuh ekonomi dan manajemen itu kan banyak sekali minatnya. Jadi buku-buku di sana itu manajemen dan ekonomi itu harganya berkisar 100.000 ke atas. Jadi nggak ada yang. Iya tergantung biasanya kalau udah pengarang terkenal itu biasanya lebih mahal. Apalagi dia yang kayak sudah di yang sudah ditranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia seperti itu. Berarti UT udah membantu untuk menyediakan ini, jadi kan nggak perlu cari-cari. iya udah betul. Udah satu paket. Harganya juga lebih terjangkau gitu teman-teman. Menjangkau yang tidak terjangkau gitu. Nah selanjutnya dari Atilanur _87 dan Yudi Azra. Ibu UT Batam ada lanjut nggak buat master? Lalu untuk S2-nya pakai tes juga nggak ya Bu? Gitu. Masternya ada lanjutannya nggak Bu di UT Batam? Ya lanjutannya tadi kan kita sudah buka untuk program doktoral. Oke. Bisa ada lanjut. Nah gitu Mbak Atila, jadi program master itu sudah tersedia di UT Batam. Nah selanjutnya, Ibu masuk S2 pakai tes juga nggak di UT Bu? Iya, kalau di UT S2-nya emang ada syaratnya ya. Saya kira bukan hanya di UT, di semua perguruan tinggi ya? Pasti ada syaratnya. Jadi kalau dia nanti ya ikut online harus membuat karya ilmiah dan tes TOEIC. Oke. Karena kan mereka kan udah alumni S1. Oh iya, Kita jadi kan mau ini menyamakan persepsi kemampuan. iya gitu. Seperti itu. Jadi biar tidak ada kecurigaan. Jadi harus ada tes karya ilmiah seperti halnya Pengetahuan umum dan pengetahuan terus, umum bahasa Inggris dan bahasa Inggris bahasa gitu. internasional kan. Ya, jadi gitu Mas Yudi Azra, kita punya tes untuk masuk ke S2. Jadi kalau Mas Yudi Azra mau mendaftar, silahkan datang ke UT Batam langsung atau melalui web sia.ut.ac.id gitu. Nah, untuk sahabat-sahabat UT lain yang mau bertanya apapun, silahkan nanti kita jawab, saya dan Ibu bantu jawab. Jadi gitu. Nah, ini kalau saya boleh share pengalaman saya, Ibu, tentang di UT Batam ini, saya mendapatkan banyak sekali fasilitas. Nah, mungkin bisa Ibu perjelas lagi nantinya. Saya mendapatkan fasilitas. Jadi UT ini kan terkenalnya program studinya itu, cara belajarnya itu, sistem belajarnya adalah online. Nah, yang membuat saya tertarik kuliah di UT Batam itu adalah selain biaya terjangkau, fasilitasnya mereka itu menyediakan WiFi gratis dan juga penyimpanan sebesar 1 tera. Nah, jadi itu membuat saya
Wah, berarti UT ini nggak serta-merta, maaf kata, kalau di zaman sekarang kan yang lagi sibuk-sibuk corona itu sebelum didesak oleh beberapa mahasiswa dan beberapa organisasi, pihak kampus tuh tidak menyediakan kuota bagi mahasiswanya. Nah, di UT itu menyediakan WiFi ID gratis ya Ibu ya. Nah, kalau misalnya saya boleh tanya nih Bu, penyediaan WiFi gratis ini sudah dari awal atau memang baru-baru di masa pandemi ini? Iya, sudah dari awal. Nanti kita bisa belajar di kampus ini. Oh gitu, berarti nah gitu teman-teman. Kalau mau mungkin belajarnya lebih privacy yang namanya kuliah ya pendidikan tinggi itu memang kita itu tadi yang belum saya jelaskan. Memang harus ada modal sedikit ya. Berarti kalau di sekarang ini kan minimal harus pakai apa? Smartphone ya. Iya benar. Kalaupun mau belajar daring minimal kalau misalnya nggak ada laptop kan pakai smartphone Iya. seperti itu. Terus yang kedua yang paling penting itu apa coba? Ya harus ada apa? Pakai data ya. Iya benar sekali, wajib punya paket data. Punya pulsa ya. Iya, gitu punya bahasanya. pulsa gitu. Tapi saya kira kalau tadi Mas Raka mungkin mau cita-cita gimana ya zaman ibu kuliah dengan zaman saya kuliah gitu. Saya kira kalau misalnya kayak urusan pulsa itu jauh lebih mahal Mas Raka. Oh, gitu ya. Pulsa zaman dulu dengan sekarang. Kalau dulu ingat saya kalau beli pulsa itu minimal 100.000 Mas Raka baru bisa beli. Oke. Nah, sekarang kan dia jual pulsa 5.000 juga udah Iya, ada. benar Tinggal sekali. bisa di manage dan mungkin bisa kayaknya barang-barang elektronik juga jauh lebih mahal yang dulu daripada sekarang. Kalau dulu misalnya saya dulu belum ada laptop ya Mas Raka. Ada mungkin orang-orang tertentu kan. Iya. Kalau kita mau beli PC, saya dulu harus yang lumayan bagus itu seharga yang kalau baru ya, bukan second, itu 5 juta Mas Raka. Oh gitu. Mas Raka, wah, saya udah berapa tahun yang lalu, saya udah 20 tahun yang lalu tamat untuk mencari uang 5 juta mau beli komputer. Sekarang pakai laptop bisa dibawa kemana aja, terus mungkin harganya masih terjangkau ya. Iya, masih benar. bisa dipakai ya Mas. Benar Raka. sekali. Itu jauh lebih murah sebenarnya Dan sekarang. perlu digarisbawahi, kurs mata uang zaman Ibu waktu Ibu kuliah dan sekarang itu jauh berbeda ya Ibu ya. Iya. 5 juta dulu sama sekarang tuh jauh ya Bu ya. Ya, jauh, tapi teknologi itu sekarang lebih mudah didapat, kemudian lebih murah juga. Jadi kalau misalnya masih terkonsep pendidikan tinggi mahal itu, saya kira masih kurang tepat. Cuma kan selama ini mungkin harus ada kemauan aja gitu. Iya gitu. Kemauan. Kalau misalnya uang, saya pikir masih bisa dicari gitu kan tadi. Kalau misalnya sudah direncanakan biaya pendidikan dari awal, sudah disiapkan, terus atau kayak masyarakat sambil kuliah sambil kerja, atau mungkin dari beasiswa, atau mau dari kredit, cicilan, atau gimana, kayaknya ada deh kalau selama ada kemauan dan usaha, itu bisa. Jadi harus dipikirkan ke depannya seperti apa. Pendidikan tinggi ini harus saat ini di Indonesia juga kan lagi dikejar-kejarkan oleh pemerintah untuk bukan hanya pendidikan tinggi di seluruh jadi di pemerataan pendidikan tinggi di seluruh wilayah. Inilah amanah yang kita emban, salah satunya UT karena kita ada di daerah seluruh Indonesia. Iya, begitu ya Bu ya. Berarti untuk sahabat UT Batam yang mungkin belum bergabung di universitas manapun, belum bergabung di UT Batam, karena biaya kuliah itu semakin lama itu otomatis semakin membesar, jadi harus secepatnya mendapatkan pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi yang mahal itu sifatnya relatif ya Bu ya, tidak mutlak gitu. Jadi nggak mahal, semua orang mahal. Jadi ada yang menganggap itu mahal, ada yang menganggap itu enggak. Nah, tergantung kemauan. Nah, selain ada kemauan, di sini juga ada universitas terbuka. Nah, universitas terbuka ini menawarkan biaya yang jauh lebih terjangkau, berkali-kali lipat dibanding universitas yang lain. Dan fasilitas yang didapatkan tidak kalah banyak seperti yang tadi Bu Lucy sudah sampaikan. Nah, Bu Lucy, ini ada pertanyaan lagi dari Ahmad 1597. Bu, biaya masuk S2 berapa ya kira-kira Bu? Kalau biaya masuknya aja kan itu ada, kita bervariasi. Untuk tes masuknya itu memang kena biaya 500.000. Terus nanti ada sistem pembelajaran online dengan tatap muka, itu beda lagi gitu. Jadi kalau misalnya boleh dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, kita tidak lebih dari 10 juta. Jadi kalau misalnya online itu hanya 7 juta 500, 7 juta. Oke. 550.000 yang online 1 semester.
Untuk satu semester ya Bu ya. Nah jadi gitu Mas Ahmad 1597 untuk biaya S2 itu tesnya 500.000 dan untuk sistem belajarnya bervariasi tergantung apa Mas mau ambilnya jurusan apa dan sistem belajar yang bagaimana. Tapi secara hitungan kasarnya kira-kira itu tidak sampai 10 juta. Nah per semesternya. Jadi kalau Mas mau membandingkan dengan universitas yang lain, otomatis Universitas Batam, universitas terbuka khususnya UT Batam itu lebih terjangkau untuk kalangan kita yang menginginkan pendidikan tinggi. Selanjutnya Ibu ada yang bertanya kenapa harus memilih UT untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, Gitu ya. Kayaknya udah kita omongin berkali-kali iya ya. kayaknya ada berkali-kali. Sepertinya harus ditegaskan lagi Bu supaya teman-teman pada yakin gitu kenapa harus pilih UT dibanding yang lain gitu. Iya. Jadi kenapa harus memilih UT? Karena pertama, saya ulang kembali, UT adalah perguruan tinggi negeri. Yang kedua itu perguruan tinggi yang terakreditasi program studinya maupun institusinya. Jadi kalau misalnya program studinya nanti tergantung Mbak atau Mas yang milih kan tergantung program studi apa, bisa lihat akreditasinya di Bank PT juga bisa dicek. Terus yang ketiga, yang ini nih yang paling ditawarkan tadi ya Mas Raka yang kita cerita. Sistem pembelajarannya itu sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh, berarti Mbak atau Mas yang mau kuliah di UT di mana saja bisa. Jadi kalau misalnya pun kuliahnya pertama nih daftarnya di Batam, tiba-tiba kerja di promo atau ikut orang tua pindah ke Jakarta atau ke wilayah lain, itu tidak menjadi putus sekolah, bisa dilanjutkan di sana karena UT ada di mana saja gitu ya di Indonesia. Dan beberapa wilayah di luar negeri juga ada. Terus sistem pembelajarannya yang fleksibel kan tadi yang masyarakat kita dari dulu sudah menggunakan sistem daring gitu ya. Jadi mau istilahnya mungkin bahasa gampangnya kapan saja dan di mana saja kita bisa mengakses pendidikan di UT gitu. Tapi memang ada nanti jenjang waktunya. Jadi kan kalau misalnya kita perguruan tinggi konvensional kayak Mas Raka gitu, kalau seandainya sekarang kerja nunggu pulang kerja dulu, iya benar sekali ke kampusnya, iya gitu kan? benar. Itu kan memakan waktu dan tenaga, iya. biaya juga. Iya biaya Nah, juga. kalau sekarang kan misalnya di kantor atau di rumah, mungkin ada beberapa perusahaan tidak memberi kesempatan kita untuk memakai fasilitas kantor ya, nggak boleh sebenarnya kan seperti itu. Ya nunggu kita nyampe di rumah, mau subuh senengnya atau mau tengah malam kita bisa mengaksesnya. Jadi pendidikan dan kita rata-rata kuliah pun kalau misalnya tatap muka itu di hari libur, pasti di hari libur. Di hari Sabtu dan di hari Minggu, yang banyak hari Minggu. Kemudian pas waktu ujian juga di hari libur, kita ujian di Sabtu dan Minggu. Jadi fleksibel gitu loh kita. Tidak, yang paling tadi tidak memakan waktu dan tenaga dan juga biaya. Kalau dari segi ekonomi efisiensinya bisa dihitung. Kalau pergi berarti pakai ongkos berapa? Iya benar. Nanti Mas Raka mau jajannya iya benar. Ya kan? Benar. Terus belum lagi capeknya akhirnya perlu multivitamin lagi. Iya betul lagi, kan, betul sekali. Itu. Nah berarti itulah beberapa alasan sahabat UT Batam kenapa kita harus memilih UT Batam nih. Menurut pengalaman saya memang benar ini katakan Bu Lucy, semuanya tuh serba fleksibel. Mau ngerjainnya sambil tiduran boleh, mau ngerjain sambil duduk boleh, berdiri boleh kalau kuat kakinya berdiri. Mau kerjain kapan pun boleh, karena 1 minggu itu adalah batas waktunya. Jadi kita mau ngerjain kapan aja, di mana aja, selama ada sinyal di handphone, smartphone teman-teman, itu bisa kuliah di UT Batam. Nah selanjutnya Bu. Ya lebih fleksibel lagi Mas Raka, mungkin kan tidak hanya yang single ya, yang sudah berkeluarga juga seperti itu. Iya benar, iya benar. Ibu rumah tangga atau bapak-bapak yang pengen meningkatkan kemampuannya lagi juga bisa di mana saja gitu. Jadi nggak perlu harus pergi terus waktunya. Kalau kita kan misalnya kalau misalnya kuliah tatap muka tanggal sekian harus masuk, tiba-tiba nggak masuk berarti absen. Iya benar sekali. Kalau misalnya ini ya udah nggak lulus jadinya kan karena kurang kehadiran kan kewajiban biasanya 75%. Iya benar sekali. Gagal. Kalau di UT nggak ada Ibu ya. Terus yang bekerja kalau dia mau dipromosikan ke daerah lain, kan banyak ya teman-teman kita yang kerja pindah-pindah, maka dia bisa tetap melanjutkan kuliah itu di daerah di mana dia dipindahkan, dilanjutkan. Jadi tidak putus sekolah seperti itu. Berarti itu keunggulan yang paling utama ya Bu ya, karena kalau pindah pun kita tetap bisa kuliah karena UT ada di mana-mana. Nah nih selanjutnya Tadis 2611
Alhamdulillah barusan daftar di UT. Alhamdulillah. Selamat bergabung Mas Tadis ya. Semoga bisa selesai dengan cepat, dengan sesuai dengan targetnya Mas Tadis dan bisa membanggakan diri sendiri dan orang tua Mas Tadis. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih Bu. Untuk pendaftaran dibukanya tanggal berapa dan jika semester ini mendaftar di UT, pembelajaran dimulai dengan online atau tidak ya Bu? Ya kita sebenarnya kalau di UT itu pendaftaran dibuka sepanjang masa. Jadi kalau misalnya perguruan tinggi lain mungkin mereka itu kalau mendaftar kuliah pasti hanya di tahun ajaran baru ya Mas. Ya, benar. Nah kalau UT itu kita pembelajaran dibuka sepanjang masa. Jadi tiap semester kita tetap buka. Terus kalau ada kesempatan mau daftar ya silakan daftar aja gitu. Nanti pas udah masuk semesternya baru kita registrasikan lah bahasanya seperti itu. Jadi kalau untuk yang semester ini sampai dengan tanggal 15 Juli untuk mahasiswa baru masih kita terima. Nah masalah metode pembelajaran kita tetap mengikuti instruksi dari pemerintah. Untuk saat ini mungkin kita masih kalau UT sendiri mau pandemi nggak pandemi kita tetap ada online kan? Iya, benar sekali gitu. Nah, oke, jadi sudah terjawab ya untuk Kak Muhammad Reski Hidayatullah. Nah, tadi yang nanya itu mahasiswa baru kapan masuknya. Jadi sampai tanggal berapa Bu? 15 Juli ya? Penerimaan mahasiswa baru sampai dengan 15 Juli itu Mas Muhammad Reski. lagi sebulan lagi. Nah, lalu ada pertanyaan selanjutnya Ibu. Kalau ijazah S1 komputer bisa nggak masuk S2 manajemen? Bisa. Kita siapa aja bisa kan selama lulus tes seperti Iya itu. tuh. Jadi untuk Bapak yang bertanya ijazah 1 komputer bisa nggak masuk S2 manajemen, itu bisa selama lulus tes. Jadi tesnya tadi ada bermacam-macam ya Ibu ya. Salah satunya adalah tes bahasa Inggris dan juga karya ilmiah. Nah itu. Nah selanjutnya ada dari Mbak Atila Nur, bagusnya UT ini boleh kerja sambil belajar. Betul sekali itu Bu. Jadi untuk Bu Atila, benar sekali Bu Atila pasti sudah jadi mahasiswa UT Batam karena tahu kerja sambil belajar dan itu tidak mempersulit mahasiswa ya Ibu ya. Kita mau online kalau nggak ada paket cari WiFi ID. Kalau misalnya WiFi ID-nya lambat, ya keluarin modal sedikit untuk beli paket. Asalkan ada sinyal, ada gadgetnya, bisa kuliah di UT Batam. Selanjutnya ada dari, namanya susah nih Bu. Ini pertanyaannya adalah mau daftar nih, kapan waktu yang tepat buat daftar? Apakah Sabtu Minggu tetap menerima pendaftaran? Nah, itu Bu. Ya, untuk saat ini kita buka di Sabtu Minggu. Jadi di kantor kita selain hari kerja, di hari Sabtu Minggu jam 9 sampai jam 2 ada staf kita yang standby di sini. Jadi datang aja ke UT Batam di Jalan Dr. Stomo nomor 3 atau melalui kalau Sia UT ACID itu kapan aja bisa ya. Kapan aja kalau bisa. mau datang sekarang Sabtu Minggu kita datang. Kita buka kok. Itu untuk Mas yang tadi nanya untuk mau daftar kapan? Iya gitu, mungkin karena kerja sama, mungkin hampir semua mahasiswa UT waktu yang bekerja tuh nanya gitu semua tuh. Jadi untuk saat ini Sabtu dan Minggu itu dibuka dari jam 9 sampai jam 2 siang ya Ibu ya, sampai jam 2 siang. Kalau hari biasa kita tetap melayani sampai hari Sabtu. Jadi ada yang kita melayani mahasiswa ada hari Sabtu. Tapi karena untuk masa pendaftaran kita lebarkan lagi waktunya, panjangkan waktunya Sabtu Minggu gitu. Jadi diberi kemudahan oleh UT Batam nih teman-teman. Jadi karena lagi masa pendaftaran mahasiswa baru, diperlebar lagi waktunya sampai hari Minggu jam 9 sampai jam 2 siang ya Ibu ya. Nah kalau mau mendaftar secara online, kalau nggak punya waktu, kerjanya shiftnya jumping-jumping, jadi bisa melalui website sia.ut.ac.id. Nah gitu, jadi kapanpun bisa diakses itu. Selanjutnya, untuk mahasiswa baru ada nggak ya untuk jalur beasiswa? Nah, itu Bu. Mahasiswa jalur Baru. beasiswa. Mungkin nanti bisa lihat info lebih jelasnya ya. Ya, oke. Kita kan biasanya ada tuh info pembukaan apakah penerimaan bidik misi atau apa gitu, nanti info lebih jelas. Nah, jadi untuk Mas Muhammad Ihsan 64, jadi untuk detailnya mahasiswa baru itu ada beasiswa atau enggak, bisa Mas Muhammad Ihsan follow dulu Instagram, Twitter, dan Facebook UT Batam karena ada di semua platform media sosial UT Batam kalau mau tahu info tentang beasiswanya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau nanya lagi silahkan bisa kirim pertanyaannya ke UT Batam. Nah, gitu. Nah, jadi Bu Lucy,
kita udah bacain nih banyak pertanyaan. Oh, nih masuk lagi pertanyaannya nih, Bu. Ada yang nanya, masnya sendiri alumni UT ya? Saya masih kuliah di UT, Mas. Saya masih kuliah di UT. Saya masih menikmati masa-masa kuliah di UT yang fleksibel. Jadi kapan saya mau tidur, kapan saya mau ngerjain itu ya, mau kerja kapan, pulang kerja mau ngerjain boleh, istirahat kerja mau ngerjain juga bisa dalam waktu 1 jam bisa, selama gadgetnya aktif, selama paketnya ada, wifi ID ada, aman semua, sinyal ada, aman. Selanjutnya nih, Bu. Maaf nih tadi telat ikut live. Untuk S1, biaya yang harus disiapkan berapa ya? Oke nih, Bu. Jadi kita ulang lagi nih ya. Ya, ulang lagi nih, Bu. Sekali lagi ya. Jadi teman-teman, kita pertegas lagi biaya untuk S1 itu berapa. Nah, Berarti sedikit diulang ya. iya, Bu, sedikit diulang. Baru live nih. Iya. Kalau untuk masuk di UT itu kita ada biaya pendaftaran Rp100.000 ya. Kemudian kalau sistem pembelajaran kita kan di sini sistem SKS, sistem kredit semester. Nah, kalau untuk menamatkan S1 tadi saya ulangin lagi biar lebih jelas, itu kita harus menyelesaikan 144 sampai 145 SKS. Kan nggak mungkin kan nanti masuk terus nggak diselesaikan. Iya, percuma, benar. Saya jelaskan baik-baik Iya, di awal gitu kan. Nah, untuk menyelesaikan 144 SKS ini kita bagi menjadi, karena dari syarat pemerintah itu satu semester itu maksimal 24 SKS. Jadi kalau kita bikin rata-rata satu semester itu 20 SKS. Nah, kalau untuk UT, khususnya untuk UT Batam, peminatnya kan banyak itu di ekonomi, di FISIP itu rata-rata ya. Uang kuliahnya mulai dari 36.000, yang paling tinggi itu kan 78.000 ya. Kalau 36.000 anggap aja satu semester ngambil 20 SKS. Berarti 20 SKS dikali 36.000 berarti kan 720.000 per semester uang kuliahnya, SPP-nya. Terus kita kan tadi ada ya bahan ajar cetak yang wajib dibeli, itu rata-rata satu buku itu sekitar 60 sampai 70.000 plus ongkos kirim mungkin ya, karena itu sekitar tadi nggak nyampe 2 juta ya Mas. Iya, nggak nyampe 2 juta. Di satu semester itu nggak nyampe 2 juta biaya kuliah, dan tidak ada biaya-biaya yang lain. Nggak ada biaya pembangunan, nggak ada biaya ujian, nggak ada biaya wisuda, jadi udah didapat fasilitas itu semua gitu. Jadi nanti bisa hitung-hitung, karena kan itu pembayaran semester, kalau sampai selesai kita sekitar 8 semester ya Mas. Yeah. Jadi kira-kira bisa diprediksikan selesainya menghabiskan uang gitu. Iya, benar sekali. Tapi jangan lupa belajarnya sungguh-sungguh. Iya, Belajar betul sekali. Sungguh-sungguh ya nggak selesai-selesai. Iya, sama aja bohong ya Ibu ya. Jadi ngabisin duit berjuta-juta. Iya, benar Kalau sekali. udah komitmen pengen kuliah, berarti selain ada uang juga harus ada Usaha. belajar kayak gitu ya. Benar sekali. Nggak selesai-selesai. Iya. Kalau seandainya memang nggak sanggup, misalnya masalah waktu atau biaya, kan nggak, karena kita bukan sistem paket, nggak harus juga diambil 20 SKS. Kalau misalnya nggak sempat dan nggak punya biaya, nggak punya uang ya, boleh kok diambil 2 mata kuliah saja, sesuai dengan kemampuan, kesanggupan. Kalau Mas Raka misalnya tadi kan ya dibilang sanggup semester ini, saya mau 2 mata kuliah aja lah, lagi sibuk, atau 3 mata kuliah aja. Berarti kalau misalnya rata-rata itu satu mata kuliah kan 3 SKS. Yeah. Ada juga yang 2 SKS. Kalau 3 SKS, 2 mata kuliah kan berarti 6 SKS. 6 kali 36.000. Ditambah buku ya 120.000, kan cuma itu aja. Yeah. Nah, konsekuensinya berarti masyarakat nggak bisa menyelesaikan kuliah dalam jangka waktu 4 tahun. Nah, Berarti ya itu. seperti itu. Daripada nanti langsung ngambil 24 SKS yang Iya. cuma 2 mata kuliah. Iya, benar sekali. 24 SKS itu kan rata-rata 7 mata kuliah. Iya. 7 atau 8 mata kuliah. Nanti ngambil 8 belum lagi, aduh sibuk. Kalau misalnya ngambil 7 mata kuliah, ini dikasih sedikit trik ya, Iya. supaya sahabat UT. Iya, sahabat UT tahu. Supaya sahabat UT itu jangan terlena dengan ini harus selesai nih, kalau bisa 3,5 tahun atau apa, ngambil langsung 24 SKS, berarti 8 mata kuliah. Ya. Kalau mau manajemen waktu, 8 mata kuliah, seminggu itu ada 7 hari. 7 hari. Kalau seminggu 7 hari, berarti 1 hari, kalau Mas Raka ngambil 7 mata kuliah, berarti Mas Raka itu bisa fokus 1 mata kuliah sehari. Jadi misalnya hari Senin,
Mas Raka ngambil pelajaran apa ya? Kalau yang dari dasar, misalnya Pancasila. Hari Senin belajar Pancasila, hari Selasa matematika. Baik itu misalnya membaca modul, belajar dari Tuton ya, dari tutorial online, mengerjakan tugas atau melatih diri satu hari satu aja fokus satu mata kuliah, maka selesai semua diikutin dalam 7 hari 1 minggu itu. Oke. Kalau misalnya 8, berarti ada yang satu hari Dua mata kuliah, benar itu sekali. enggak. Kalau emang sanggup boleh, berarti dia misalnya ngambil di hari Minggu kan. Ya. Karena kalau di hari biasa dia standarnya satu. Keberhasilannya seperti apa gitu. Kalau nggak sanggup ya udah nggak sanggup gitu. Jadi Mas Eka FK, jadi biayanya itu tidak sampai 2 juta per semester dan juga fleksibel. Masnya mau ngambil berapa mata kuliah per semester itu terserah masnya, terserah Mas kemampuan masnya berapa, kemampuan biayanya berapa. Nah, tapi yang Ibu Lucy tegaskan tadi, selain ada biaya juga harus ada kemauan dan usaha ya Ibu Lucy ya. Nah, selanjutnya nih Ibu Lucy. Jangan sampai nggak tamat-tamat gitu kan, berarti kan biaya Betul yang sekali. masuk banyak. Iya. Ya, saya harus pandai memanage diri lah seperti Betul itu. sekali. Kemampuannya gimana gitu. Karena kan kita yang namanya kuliah itu seperti membayar kredit. Selesai kita melunasinya, maka dia akan segera selesai. Bukan kayak sekolah nih konsepnya. Kalau sekolah pasti naik kelas itu. Betul sekali. Kalau kuliah enggak gitu. Jadi jangan sampai nanti katanya enak di awalnya, gampang masuknya tanpa tes, terus biaya murah, tapi nggak tamat-tamat ya habis nggak lulus. Jadi kalau nggak lulus kan mata kuliah itu harus diambil lagi, biaya lagi, ya udah, jadi ujung-ujungnya mahal. Iya, jadi gitu. Mau seringan apapun, seterjangkau apapun biaya kuliahnya, biaya pendidikan tingginya, kalau teman-teman sahabat UT tidak punya kemauan dan usaha yang besar untuk melanjutkan dan belajar, ya sama aja ujung-ujungnya mahal juga ya Ibu ya. Karena 8 tahun 2 juta ya mahal juga dong kalau per semesternya segitu. Nah, selanjutnya Bu, ada yang nanya nih, kalau misalnya paket C bisa nggak Bu daftar di UT? Lalu ada nggak batasan umurnya? Oh, Nah, nggak ada, kan kita udah bilang tadi. Iya, ya, benar kayak sekali. UT itu tidak terbatas usia gitu kan, tidak terbatas tempat. Jadi mau yang fresh graduate baru tamat SMA, mau yang lagi kerja, mau yang udah kakek-kakek atau apa, itu ibu rumah tangga, silakan mau daftar di UT. Jadi nggak ada ketentuan umurnya berapa. ya, jadi tidak ada batasan umur, tidak ada kata terlambat di UT Batam. Kami menjangkau yang tidak terjangkau ya Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya nih dari Eka lagi. BTW saya cewek. Oh maaf, baik. Saya panggil Mas dari Saya tadi. takut juga, itu bener cewek, Mas atau cowok? Cewek. Ya Nanti gitu. protes. Maaf ya Mbak Eka ya. Oke, terima kasih infonya kata Mbak Eka. Sama-sama Mbak Eka, kami membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau ada yang mau nanya lagi silahkan. Kita masih punya sisa waktu beberapa menit. Selanjutnya ada dari Tadis 2611. Belajar online, apakah wisudanya bakal online? Nah, itu Bu. Oh iya, kalau selama ini kita sebelum keadaan pandemi ini kita nggak wisuda online. Jadi Enggak ya, kita Mbak. memang mengadakan wisuda, cuma karena mahasiswa UT itu mas banyak. Untuk saat ini kita mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia itu ada lebih dari 300.000 mahasiswa mah. Jadi kalau misalnya pas masa wisuda itu semuanya pergi, karena kan kita terpusat di UT Pusat Pondok Cabe, mungkin yang ini pergi sana, jadi masih terpilih yang mahasiswa berprestasi bisa mengikuti wisuda langsung di UT Pusat. Nah, bagi yang mahasiswa yang tidak pergi ke Jakarta, ke UT Pusat, kita akan mengadakan wisuda di daerah, di tempat kita. Jadi kita tetap wisuda seperti biasanya, cuma kalau untuk kondisi pandemi ini belum, untuk sekarang ini belum dibolehkan ya untuk keramaian. Benar sekali. Ikutin kebijakan dari pemerintah seperti apa. Nah, jadi gitu Mas Tadis 2611. Jadi wisudanya itu nggak online. Jadi sebelum ada pandemi ini kami wisudanya itu offline atau langsung pergi ke Pondok Cabe ya Ibu ya di UT Pusat, atau ada juga di daerah kalau bagi yang tidak ya di Batam ada, di setiap daerahnya ada. Nah, selanjutnya Kak, mulai masuknya kapan ya? Mulai masuk belajar di UT-nya kapan Bu? Iya, kalau tahun ajaran baru itu biasanya sekitar bulan Agustus. Oke, jadi Agustus, September gitu, tapi biasanya kita di Agustus. Oke, jadi untuk Mbak Anissa Rosiani itu di bulan Agustus. Bulan lagi nih. Ya, bulan kalau ayo. semester ini. Tinggal Tapi 1 kalau bulan lagi. semester ini kan kita tadi kita
kita pendaftaran sepanjang masa. Jadi nggak mesti di tahun ajaran baru menjadi mahasiswa UT, mau di semester depan lagi juga nggak masalah. Oke, jadi gitu Mbak Anissa Rosiani, mulai masuknya mahasiswa baru itu di bulan Agustus atau Desember atau September ya Ibu ya. Tapi pendaftarnya itu buka sepanjang waktu. Jadi gitu. Nah, ada yang bertanya lagi dari Dina Krisanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu, saya kemarin tidak registrasi 1 semester. Apakah semester ini masih bisa lanjut? Nah, bisa. Selama diregistrasikan bisa. Makanya buruan registrasi untuk Mbak Dina Krisanti agar bisa mengejar ketertinggalannya. Sabtu Minggu buka. Nah, mumpung lagi pandemi Covid, Sabtu Minggu buka. Nah, gitu. Nah, selanjutnya Bu, toga bisa dipinjam atau harus beli? Kalau kita berhak mendapat fasilitas itu selama udah selesai, jadi nggak ada, kan tadi tidak ada biaya-biaya lain, nggak ada pembelian toga, udah termasuk itu. Sudah termasuk semua ya. Nah, jadi wisuda tidak ada biayanya, ijazah tidak ada biayanya, pembangunan nggak ada, toga dikasih, semua dikasih. Jadi tidak ada biaya di luar itu, kecuali kalau paket data ya beli sendiri, karena UT nggak bisa beliin, jadi gitu, nggak mau beliin gitu. Ya, apalagi handphonenya gitu ya teman-temannya. Selanjutnya dari YS Fasnawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya nih, banyak nggak ya perusahaan yang menerima lulusan UT? Wah, ini tadi sudah kita bahas. Silakan Ibu, kita jawab lagi. Mungkin tertinggal nih. Iya, jadi kalau ya boleh dilihat sendiri, karena kan tadi kembali kalau pertama kita itu perguruan tinggi negeri. Ya. Jadi bisa dilihat sendiri. Kemudian UT ada di mana-mana gitu ya. Sejauh ini terutama untuk para calon ASN itu udah pasti, karena perguruan tinggi negeri Ya. diterima. Terus ya nanti kembali ke Mbak atau Masnya juga ya, gimana usahanya, apakah dia lulus dengan nilai pas-pasan, harusnya udah bisa membaca pasar. Iya, benar sekali. Lulus dengan nilai pas-pasan, kemudian harus punya keahlian, insya Allah pasti perusahaan lihat. Iya, gitu. Karena apalagi tadi Akreditasi yang penting ya Ibu ya, terakreditasi. Jadi sekedar info untuk teman-teman, jadi ada beberapa institusi yang tidak terakreditasi secara universitasnya Ibu ya, tapi UT Batam ini, nah jadi di UT Batam ini sudah terakreditasi universitas UT-nya, Batamnya, UT-nya. Jadi UT-nya itu sudah terakreditasi dan prodinya juga sudah terakreditasi. Jadi gitu. Perusahaan melirik, tidak ada beda-bedaan sekarang. Oke, nah selanjutnya di UT ada tidak fakultas teknik ya Kak? Dari Lili Susanti, ada nggak tuh Bu? Oh, untuk fakultas teknik kita belum ada, karena kan untuk itu kita perlu lab ya, untuk lab praktek belum bisa. Oke, jadi untuk lab dan prakteknya belum bisa. Jadi untuk sementara saat ini tidak ada fakultas teknik ya Bu ya. Jadi gitu Mbak Susanti. Bu, Nanti untuk kalau mau info lebih lanjut, buka aja website www.ut.ac.id. Oke, jadi untuk Mbak Lili Susanti 28 kalau mau tahu info lebih lanjutnya bisa klik www.ut.ac.id. Oke. Selanjutnya, Bu, untuk jurusan pariwisata ada prakteknya enggak? Nah, tuh Bu. Ada, kita kan punya mitra, mereka harus praktek. Iya dong, pariwisata wajib praktek dong. Karena nanti kalau nggak praktek, gimana caranya pas bekerja nanti. Terus, registrasi untuk semester 2 itu bisa nggak langsung ke Pokjar karena lagi pandemi COVID? Bisa nggak tuh Bu? Silakan, mau ikut Pokjar, mau ikut kita terima. Iya, boleh. Kan tadi kita juga buka Sabtu Minggu, Iya, bisa aja iya. datang ke sini ya. Ya, Sabtu Minggu tetap buka. Lagian jarak antara Pokja dan UPBJJ itu deket banget. Jadi bisa langsung ke sini ya, di mana-mana juga bisa. Melalui web bisa, offline bisa. Yang penting ada kemauan dan usaha. Oke. Nah, selanjutnya nih. Mau daftar jadi pengajar gimana ya? Waduh, saya di luar kemampuan saya ini. Nanti mungkin bisa bincang-bincang langsung ke sini atau gimana sih, kurang mengerti juga. Nah, oke Ibu. Sesuai jadwal kita dari jam 2 siang sampai jam 3 sore ya Ibu ya. Sini sudah melewati jam 3 sore dan kita tiba di kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan tinggi itu tidak mahal, tidak bersifat mutlak. Mahalnya itu relatif, tergantung diri masing-masing apakah mempersiapkan dari awal atau tidak. Nah, dan UT Batam menyediakan fasilitas berupa biaya kuliah, biaya pendidikan tinggi yang terjangkau, jauh berkali-kali lipat dibanding universitas lainnya. Selain itu,